Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fakhira dari kelas M211 dengan NIM 210407501013. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran terpadu. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2 mengenai organ gerak hewan. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, pasti kabarnya hari ini baik ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya Aldi memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Naldi. Anak-anak, pada hari yang cerah ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, materi mengenai organ gerak hewan. Anak-anakku tentunya sudah tidak sabar ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengecek kehadirannya satu persatu ya. Bagi yang Ibu sebut namanya untuk mengacungkan tangan ya. Baik, anak-anak, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bagi yang bertugas, Ibu persilahkan. Baik, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi apa anak-anak? Nah, benar sekali, kita akan belajar mengenai organ gerak hewan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materinya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan terhadap contoh berbagai gambar ilusi, siswa dapat menjelaskan ragam gambar ilustrasi. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya. Serta yang terakhir yaitu, melalui kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan benar. Nah, itulah tadi beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, langkah selanjutnya anak-anak bisa membuka buku tematik masing-masing ya sebagai pedoman kalian. Oke, jadi pada buku yang kalian lihat ada sebuah gambar. Ibu baca ya. Ini adalah gambar seorang yang sedang melihat kelinci. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, anak-anak, jika kalian memiliki hewan peliharaan, kalian harus sayang ya dengan hewan peliharaan kalian. Nah, sekarang coba kalian amati dan pahami rangkaian gambar cerita di buku masing-masing pada halaman 9. Nah, di situ ada rangkaian gambar yang berceritakan. Baik, ada yang bisa bantu Ibu membaca? Coba acung tangan. Ya, Nisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nisa. Nah, pada gambar tersebut, kalian bisa lihat kan betapa Edo sangat menyukai kelinci. Nah, gambar tersebut adalah rangkaian gambar cerita yang di dalamnya terkandung rangkaian cerita. Nah, di mana ada Pak Rudi yang mengajak Edo ke kandang kelinci. Kemudian memberi makan kelinci hingga menirukan gerakan kelinci. Nah, ini adalah gambar cerita di mana suatu gambar memiliki cerita. Seperti yang ada di buku kalian. Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi itu? Jadi, Ibu akan menjelaskan gambar ilustrasi itu seperti apa. Jadi, gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua, yakni
ini gambar yang berupa foto dan gambar buatan tangan atau biasa disebut gambar tangan. Jadi ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cerita gambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Paham? Oke, untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Bisa buat komik, pamflet, kartun, dan karikatur. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit sebelum kalian membuat gambar ilustrasi. Jadi, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi ini adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi sebuah bacaan. Jadi anak-anak, objek gambar ilustrasi ini berupa gambar hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, objek gambar ini disesuaikan dengan isi atau bacaan. Jadi ingat ya, gambar ilustrasi ini mencerminkan isi dari bacaan yang kalian buat. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat gambar ilustrasi, yaitu yang pertama gagasan. Jadi ada di bukunya ya, coba dibaca, ada gagasan. Yang pertama kita buat yaitu menentukan gagasan dulu. Setelah menentukan gagasan, tentukan apa yang ingin digambar, siapa tokohnya, bagaimana suasananya, serta bagaimana medianya. Sampai sini paham? Ya, lalu langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Ada yang sudah tahu apa itu sketsa? Nah, betul. Jadi, sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, dalam membuat sketsa, perlu memperhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Nah, langkah selanjutnya yaitu pewarnaan. Setelah sketsanya telah selesai, kalian bisa mewarnai gambar kalian masing-masing ya. Pewarnaannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan gambar aslinya atau dengan imajinasi kalian sendiri. Jadi kalian bisa mengkreasikan seperti apa yang kalian inginkan. Paham? Nah, sebelum kalian membuatnya, ada pun yang harus kalian perhatikan, yaitu media apa yang akan kalian gunakan. Adapun media gambar yang bisa kalian gunakan untuk menggambar adalah yang pertama menggunakan media alas gambar. Pada media kali ini, kalian bisa menggunakan kanvas, kain, kertas, bahkan kaca dan juga komputer. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kalian atau di sekitar kalian ya. Nah, pada pemilihan media ini sangat berpengaruh pada pemilihan pewarnaan yang digunakan ya. Nah, yang kedua yaitu menggunakan media pewarna, ataupun media pewarna seperti pensil warna dan juga cat air. Nah, jadi kalian bisa menggunakan media pewarnaan ini. Jadi kalian bisa memilih mana yang ingin kalian gunakan sesuai dengan apa yang kalian miliki. Nah, sekarang saatnya untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, sebelum membuatnya, kalian terlebih dahulu membuat bacaan atau teksnya. Adapun tema gambarnya yaitu hewan kesayanganku. Sampai sini kalian sudah paham? Baik, Ibu berikan kesempatan ya untuk kalian membuat gambar ilustrasinya. Nah, bagus anak-anak, Ibu sudah memeriksanya dan pekerjaan kalian sangat bagus. Kemudian ada kegiatan yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus ceritakan rangkaian gambar ilustrasi pada halaman 12 sesuai dengan pemahaman kalian untuk menguji kemampuan dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, ini ada pada halaman 12, kalian akan menceritakan apa yang terjadi pada ketiga gambar ini. Kalau sudah, kumpulkan ke depan ya. Oke.
Baik, selanjutnya pada gambar yang telah kalian ceritakan tadi, apa sih organ gerak pada kelinci? Siapa yang bisa jawab? Nah, apa? Betul, kaki. Nah, kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Betul sekali anak-anak ibu. Nah, anak-anak coba perhatikan pada gambar organ gerak kelinci berikut ini. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar organ gerak kelinci berikut ini. Nah, kalian sudah lihat? Jadi, kemarin kan kita sudah belajar bahwa organ gerak hewan dan manusia itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Nah, betul, ada 2. Ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, betul. Ada yang masih ingat apa itu organ gerak aktif atau organ gerak pasif? Nah, jadi ibu akan menjelaskan kembali apa itu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif adalah tulang kita, sedangkan organ gerak aktif itu adalah otot. Ya, betul. Nah, di sini kelinci juga memiliki tulang dan otot untuk membantu kelinci bergerak. Nah, kalian bisa lihat organ gerak yang ada pada kelinci yaitu kaki. Nah, apa sih fungsi kaki pada kelinci? Nah, seperti yang ibu jelaskan tadi, fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Nah, ada yang punya peliharaan kelinci di rumah? Nah, bagaimana kelincinya kalau bergerak menggunakan apa? Kaki. Nah, betul. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Jadi kaki belakang kelinci lebih panjang dan kuat dibandingkan kaki depannya karena kaki belakangnya lebih panjang untuk menopang tubuhnya dibanding yang depan. Nah, itu yang harus kalian ketahui tentang organ gerak pada kelinci. Nah, tahukah anak-anak bahwa kelinci ini merupakan binatang mamalia? Tahu? Nah, ibu akan menjelaskannya. Jika kalian tidak tahu, ibu akan menjelaskannya. Binatang mamalia ini tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitar kalian pasti banyak sekali kan hewan vertebrata lainnya selain kelinci. Jadi, ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berkreasi. Berkreasi apa, Bu? Nah, ini kalian bisa membuat seperti gambar yang ada di sini. Kalian bisa membuatnya. Oke. Terus bagaimana, Ibu, langkah-langkahnya? Jadi, Ibu akan menjelaskan ya, kalian dengarkan terus kalian siapkan bahan-bahan atau alat-alat yang bisa kalian gunakan. Nah, langkah-langkah kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Seperti kertas karton atau kardus tebal. Ada gunting, pensil, penghapus dan penggaris. Jadi, kalian kemarin sudah Ibu suruhkan membawa kertas karton. Nah, bagus. Semuanya sudah bawa? Kenapa tidak bawa? Ya, nanti minta punya temannya ya. Nah, langkah kedua yaitu gambar pola pada kertas karton. Kemudian sesuaikan dengan bagian tubuh hewan yang kalian pilih. Misalnya bagian kaki, gambar kaki dengan sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lainnya. Jadi, pola yang kalian buat akan sangat berpengaruh dengan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya, agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. Nah, langkah selanjutnya jika
gambarnya sudah selesai atau polanya sudah selesai, kalian gunting sesuai dengan pola. Arah gunting harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Kemudian kalian gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, di sini. Nah, ini nanti kalian akan gabungkan satu persatu dari tangan, kaki, ekor hingga menjadi sebuah kuda. Nah, bagus. Nah, jadi kegiatan ini kalian bisa berimajinasi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, setelah kalian membuat kerangka hewan tadi, ibu akan membagikan tugas kepada kalian, yaitu mengisi tabel tentang hewan vertebrata lain yang ada di sekitar kalian. Contohnya ada ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Terus kalian menyebutkan nama organ gerak yang terdapat pada ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Selanjutnya, menyebutkan apa fungsi dari organ geraknya masing-masing. Nah, kalian sudah paham? Oke, ibu akan bagi ya. Jadi ibu akan membagikannya dan kalian kumpul setelah selesai mengerjakannya. Nah, karena kita sudah belajar mengenai organ hewan vertebrata, namun ada yang perlu kalian ketahui nih, yakni hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda loh, contohnya ikan tadi. Nah, untuk dapat mengetahui lebih lanjut, bacalah bacaan yang ada pada buku masing-masing. Nah, ada yang bisa bantu ibu untuk membacanya? Nah, Nak Roy ya, ibu persilahkan. Baik, terima kasih Nak. Nah, tahukah kalian ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Nah, ikan ini memiliki gelembung renang loh dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun di dalam air. Nah, jadi ikan ini memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekor di dalam air. Jadi sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Nah, kalian biasa lihat kan ikan berenang di air? Atau ada yang pelihara ikan di rumahnya? Nah, kalian lihat kan bagaimana ia bergerak. Nah, ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocoknya hidup di terumbu karang. Kenapa? Karena jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Betul. Nah, tadi ibu sedikit menjelaskan terkait gerakan ikan. Nah, selanjutnya setelah kita membaca tentang gerakan ikan di air, kalian akan ibu beri tugas untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang di setiap paragrafnya. Nah, setelah kalian berhasil mengerjakan tugas yang telah ibu berikan tadi, karena waktunya sudah hampir habis, jadi ibu mempersilahkan kepada satu teman-teman kalian yang ingin memberikan kesimpulan dari materi kita tadi. Siapa yang bisa? Nah, Naida, ibu persilahkan untuk menjelaskannya. Nah, betul sekali. Oke, berikan tepuk tangan untuk Naida. Nah, setelah Naida tadi menjelaskan tentang kesimpulan kita pada pagi hari ini, maka akan berakhir pula pembelajaran kita. Baik anak-anak, karena kita sudah ada di penghujung materi, kita akan melakukan ice breaking bersama dengan menyanyikan lagu daerah yaitu Angin Mamiri. Ada yang sudah hafal? Nah, kan kemarin ibu sudah menyuruh untuk menghafalnya kan? Nah, betul. Silahkan untuk yang bertugas hari ini. Oke. Baik, terima kasih anak-anak telah berpartisipasi pada
pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat terus mengingat apa yang telah Ibu ajarkan tadi ya. Nah, sebelum Ibu tutup, untuk yang bertugas memimpin doa, Ibu persilahkan. Amin. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika Ibu ada salah atau ada marah-marah sama kalian. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.